kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penipuan bermodus tagih utang pemilik penatu atau laundry di Kota Makassar merugi hingga jutaan rupiah. Harga cabai dan bawang naik 50% di Pasar Lakesi, Kota Parepare. Murid sekolah dasar di Kota Makassar terima imunisasi campak dan rubella. Guna mencegah penyakit campak dan rubella menimpa anak, ratusan murid sekolah dasar di Kota Makassar diimunisasi. Program nasional pemerintah dalam bidang kesehatan diikuti ribuan murid SD dari kelas 1 hingga kelas 6. Seluruh murid SD Negeri Pacinang 1 Makassar mengikuti imunisasi untuk penyakit campak dan rubella. Secara bergantian, satu persatu murid SD disuntik di ruang kelas yang telah disediakan. Meski wajah mereka nampak ketakutan dan menahan sakit saat disuntik, tidak ada satupun murid yang menangis. Para murid juga didampingi guru dan orang tua saat proses imunisasi. Enak. Jadi senang. Imunisasi campak dan rubella adalah program nasional pemerintah dalam bidang kesehatan yang menyasar anak-anak di atas usia 9 bulan. Para peserta imunisasi cukup memperlihatkan fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga yang dibawa oleh orang tua murid atau wali. Tujuan dari imunisasi campak dan rubella untuk mencegah penyakit campak, rubella, dan gondongan yang rentan menimpa anak usia di bawah umur, yaitu mulai usia 1 tahun sampai 12 tahun. Ini imunisasi nasional, Pak, MR. Apa? Campak sama rubella. Iya. Semua hari ini sampai umur 5 tahun, Pak. Jadi satu sekolah semuanya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, jadi usia 5 tahun sampai 12 tahun gitu. Oh, sasarannya ini MR ini usianya itu 9 bulan sampai usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Jadi dilaksanakan itu di sekolah sama di posyandu. Tujuannya itu satu untuk kekebalan tubuh anak. Iya, untuk mencegah polio sama campak sama rubella. Iya. Selain di sekolah, imunisasi campak dan rubella juga bisa dilakukan di posyandu atau puskesmas. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Menumbuhkan potensi atlet dimulai dari adanya sumber daya manusia serta sarana prasarana memadai. Maka dibangunlah sarana olahraga air terlengkap di Kota Makassar, tepatnya di Pantai Jalaria. Selain menjadi tempat sarana olahraga air, Pantai Jalaria juga memiliki potensi wisata bahari. Selain Pantai Losari di Kota Makassar, juga terdapat pantai lainnya seperti Pantai Jalaria. Tidak hanya untuk bersantai, Pantai Jalaria juga bisa menjadi pusat pelatihan olahraga air. Seperti yang dilakukan sejumlah atlet dayung, perahu layar, hingga jet ski. Mereka berlatih di lokasi untuk meningkatkan kemampuan agar bisa menjadi juara. Agar latihan bisa berjalan baik, maka Pantai Jalaria resmi dijadikan tempat sarana olahraga air atau bahari terlengkap di Kota Makassar. Terdapat bangunan yang didirikan khusus untuk mendukung sarana olahraga air seperti renang, dayung perahu naga, kano, windsurfing, sky air, scuba diving, hingga olahraga rekreatif yaitu banana boat, donut ride, flying fish, flyboard, single parasailing, dan jet ski. Jalaria Water Sport juga di bawah pengawasan Kodam Lantamal 6 Makassar karena masih berada di wilayah maritim TNI Angkatan Laut. Diharapkan adanya sarana olahraga bahari ini bisa meningkatkan potensi para atlet olahraga air Makassar seiring dengan program pemberdayaan potensi maritim nasional untuk mewadahi dan membina olahraga perairan. Dalam rangka pembinaan olahraga perairan atau olahraga maritim, yang mana kita ketuai bersama, di sini ada cabang olahraga layar, selam, jet ski, dayung,
diving, dan lain sebagainya. Nah, potensi seperti ini yang harus kita tumbuh kembangkan, kita angkat. Ke depan harapannya selain nama Makassar sendiri, tentunya atlet-atlet ini bisa membawa nama Sulawesi Selatan. Bahkan mungkin tingkat nasional, bisa di ajang SEA Games maupun Asian Games. Sehingga apa? Potensi yang ada saat ini harus kita bina lebih dini. Pantai Jalaria sejatinya telah dikenal sebagai tempat berenang, latihan menyelam, memancing, terapi mandi air laut, bahkan menjadi tempat rekreasi yang murah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Meski masih 2 tahun lagi pemilihan presiden, tetapi semangat menyambut pemilu 2024 mulai terasa. Seperti ribuan nelayan di Kabupaten Bantaeng yang mendeklarasikan dukungan mereka ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Komunitas nelayan pesisir Sulawesi Selatan mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Usai melakukan deklarasi di tempat pelelangan ikan kaili Bonto Lebang, para nelayan pesisir Kabupaten Bantaeng juga menggelar arak-arakan dengan perahu di laut. Mereka menilai Ganjar adalah sosok tokoh yang sangat sederhana dan merakyat, serta peduli dengan nasib para nelayan. Ya, alasan saya memilih Pak Ganjar karena beliau merakyat dan beliau itu sangat peduli dengan agama, artinya agama yang dikedepankan, agama Islam. Dan juga Pak Ganjar sangat dengan nelayan, peduli juga dengan nelayan. Kami komunitas pesisir nelayan Sulawesi Selatan mendoakan 1.000 nelayan di Sulsel Ganjar Pranowo maju calon presiden 2024. Kenapa mendukung Pak Ganjar? Karena kami melihat bahwa Pak Ganjar adalah orangnya sederhana, orangnya berkomitmen dan komunikasinya mudah kepada nelayan dan mereka berkomitmen untuk memajukan nelayan pesisir di Sulawesi Selatan. Para nelayan pesisir ini juga bertekad akan mengkonsolidasikan di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan untuk mendukung jagoan mereka. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.